Ya, jadi tadi kita sudah membuat satu program untuk memasukkan data dan juga untuk mengecek data nih. Jadi kita sudah punya dua metode seperti ini. Nah, sekarang saya mau kasih tunjuk alternatif lain cara penuliskan kodenya. Gitu. Jadi sebenarnya ke kode program ini kan kalau misalnya kita pindahin ke sini semua juga sama aja kan ya sebenarnya. Jadi kita mau coba menuliskan kode program yang mirip tapi agak sedikit berbeda. Jadi apa bedanya? Kalau bedanya sekarang adalah untuk memasukkan rumah sakit, kita hanya akan membuat data, metode input data ini hanya untuk memasukkan satu rumah sakit saja, gitu. Jadi tidak memasukkan semua data satu array. Jadi di sini kita akan pindahkan informasi yang di sini, ya, yang di sini kita akan pindahkan ke atas, ke sini. Ya, jadi di sini kita akan menuliskan input data rumah sakit dan perulangannya itu juga ada di atas sini. Gitu. Jadi di sini kita akan mengulangi array-nya. Jadi ini saya pindahkan ke atas, ya, seperti ini. Gitu. Di mana manggil metode input data ini akan dipanggil di dalam perulangan di sini. Nah, kemudian bedanya lagi adalah di sini return value-nya bukan void, tapi kita perlu mengembalikan suatu rumah sakit. Di sini juga tidak perlu ada masukannya. Ya, jadi ini kita kasih kosong dulu karena kita tidak perlu masukkan apa-apa sebelum melakukan input data. Jadi di sini nanti akan disimpan datanya di RS ke I. Oke, RS ke I sama dengan input data. Di sini kembaliannya berupa rumah sakit, nanti rumah sakitnya akan dikirimkan ke sini. Oke, seperti itu. Oke, ternyata di sini namanya daftar RS ya. Jadi kita perlu lakukan perubahan. Di sini daftar RS, di sini adalah daftar RS. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan melakukan pemasukan informasi, nama dan bla 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 bla. Oke, ini saya majukan dulu biar lebih rapi. Ya, ini. Jadi di sini kita akan memasukkan nama, alamat, rumah sakitnya jenis apa, tipenya apa, lalu ngecek ini ya. Ngecek bla 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 bla. Nah, di sini kita perlu punya deklarasi variabel lagi yaitu rumah sakit sama dengan RS. Rumah sakit RS ya. Jadi di sini ketika kita membuat rumah sakit baru, kita tunjuk dia ke dalam RS. Nah, kemudian di sini kalau misalnya rumah sakit khusus, kita RSK. Yang ini kita pindah di atas saja. Ya, jadi di sini setiap dia input data, kita akan memberikan spasi di bawahnya. Oke, kemudian di sini sudah benar, sudah baik. Kita kemudian akan mereturn RS ya. Oke, jadi kalau misalnya kita sudah selesai, kita akan return RS. Oke, di sini mungkin belum diinisialisasi. Ya, kalau misalnya belum diinisialisasi, berarti ini kita kasih rumah sakit dulu. Rumah sakitnya nama, alamat, tipe, kapasitas ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 variabel. Kita inisialisasi dengan 0 atau 0 dulu. Rumah sakit 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kita buat yang kosongan dulu. Kemudian nanti kita tunjuk ke objek lain, nanti kita kembalikan RS-nya. Jadi di sini kita perulangannya ada di main, lalu metode yang di sini khusus untuk input data per rumah sakit. Itu juga bisa.
Nah, kemudian kalau misalnya mengecek, gimana caranya ngecek data? Nah, kalau ngecek data ini, kita mungkin bisa kasih dia bool aja ya. Jadi kita misalnya buat bool, boolean, ketemu, itu. Ya, jadi di sini, oh ya, jadi di sini ada 3 ya. Mungkin kita kasih angka saja ya. Pakai integer aja, biar karena tadi ada 3 pilihannya kan. Pertama adalah rumah sakitnya ketemu, terus habis itu yang kedua itu rumah sakitnya ketemu dan memenuhi syarat, yang ketiga adalah rumah sakitnya tidak ketemu. Jadi ini adalah opsinya tadi memenuhi pilihan yang mana. Tuh, jadi di sini kita akan ubah lagi bahwa untuk cek data, ini hasilnya dia kembaliannya berupa integer. Kemudian di sini masukannya adalah nama bandingannya dan juga rumah sakit. Oke, jadi di sini ada rumah sakit dan string nama bandingan. Oke, jadi di sini kita tidak perlu masukin string nama banding lagi karena kita sudah punya nama bandingan di sini sebagai argumen nanti kalau dipanggil. Oke, jadi di sini kita memanggil rumah sakitnya, perulangannya yang 3 kali juga itu akan dilakukan di atas tadi. Jadi ini kita pindahkan ke atas. Oke, kita pindahkan ke atas. Ya, jadi pengecekan status COVID bla 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 bla. Nah, kita buat di sini deklarasikan dulu nama bandingnya. Kemudian karena di sini ada scanner, kita juga perlu scanner lagi di sini. SC sama dengan new scanner system .in. Jadi kita memasukkan nama rumah sakitnya, kemudian nanti kita di sini hasilnya adalah opsi ketemunya. Oh, jawaban lah ya, jawaban biar lebih enak. Jawaban sama dengan cek data, lalu ini masukannya adalah daftar RS dan nama banding. Oke, di sini kita akan merapikan dan menata ulang metode kita dan kode-kode program kita. Jadi pertama, setiap ulangannya memasukkan nama rumah sakit, kemudian nama bandingannya apa, lalu akan memanggil metode untuk mengecek data. Jawabannya cek data, daftar RS, lalu nama banding. Oke, kita lihat lagi yang di sini. Oke, kita kasih informasi di sini integer. Jawaban aja, seperti itu. Jadi di sini kita akan mengecek, saya masukkan ke dalam. Nah, di sini kita akan mengecek namanya, kalau misalnya ada apa enggak nih, kita sekarang bandingannya namanya nama bandingan ya. Nah, kalau namanya ketemu, berarti kita kasih indeks jawabannya ini. Oke, kita kasih info di sini dulu deh, biar lebih jelas. 1, itu dia. 1 itu dia ketemu, dan namanya dan memenuhi syarat. Syarat. Kalau misalnya 2 itu ketemu to. Kalau 3 itu tidak ketemu. Ya, jadi itu kode kita 1, 2, dan 3. Nah, ini perlu kita kasih komen nih biar nanti kalau ada teman lain membaca program tuh paham. Maksudnya tuh apa sih jawaban. Nah, kalau namanya ketemu berarti kita kasih dia kodenya 2 dulu. Jawaban sama dengan 2. Oke, ini kita inisialisasi dulu deh. Jawaban sama dengan 0. Oke. Kemudian kita cek bla 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 bla. Nah, kalau misalnya memenuhi syarat, berarti sekarang jawabannya kita kasih angka 1. Ya, karena udah ketemu nih, kita kasih angka 1. Kemudian bla 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 bla. Nah, ini kita
tidak perlu lagi. Ya. Jadi ini kita pindahkan ke atas. Oke, Ctrl X. Terus Ctrl P. Ya, kita pindah-pindah dulu semua ya. Oh, bisa pindahin semua aja lah. Ctrl X. Kemudian di sini kita copy paste dulu. Ya, nanti kita rapikan belakangan. Masalah ini masih ada merah-merah, bodo amat, biarin aja. Yang penting kita beresin dulu yang metode ini nih. Oke, jadi di sini kenapa dia merah? Missing return statement ya, karena di sini kita belum ada return-nya. Nah, kalau namanya tidak ketemu, display info bahwa nama tidak ketemu. Oke, jadi pertama di sini kita kasih angkanya 3 aja berarti ya. Default-nya adalah dia tidak ketemu. Jadi kita inisialisasi dengan angka 3. Jawaban 3 tidak ketemu. Oke, ini kebanyakan tutup kurung. Kita telusuri lagi. Sekarang buka tutup kurungnya sudah benar atau belum? Ya, ternyata ini masih kebanyakan buka tutup kurung. Kita lihat satu-satu. Oke, di sini dia masuk sini. Oh ya, berarti itu sudah benar ya harusnya ya. Oke, karena dia belum ada return-nya. Nah, berarti di sini kita hapus, kita kasih return jawaban. Jawaban. Nah, sekarang sudah tidak merah lagi. Oke, metode kita sepertinya sudah beres. Oke, for loop to iterate over the array. Oh ya, kita ternyata bisa pakai iterate over the array. Nah, nanti kita rapikan lagi deh. Nanti itu urusan belakangan ya. Kita rapikan yang ini dulu, di atas ini dulu. Nah, jadi di sini kita pakai switch case sekarang. Switch jawaban. Lalu case-nya 1. Oke. Ya, jadi kalau misalnya tadi satu tadi jawabannya adalah memenuhi syarat ya. Oke, jadi kalau misalnya case 1, maka dia akan menampilkan info bahwa nih, oke, rumah sakit umum tipe bla bla bla, get tipe, dan selanjutnya. Oke, karena saya malas mengganti ini, karena ini tidak esensial, jadi langsung kita kasih infonya aja. Rumah sakit ini memenuhi syarat. Ya, nanti kalau misalnya mau menambahkan tipenya apa, itu nanti urusan belakangan ya. Kita yang penting menampilkan informasi ini dulu. Terus, kalau udah, break. Nah, kemudian case yang kedua, kalau misalnya pilihannya adalah 2, maka dia akan menampilkan info rumah sakit ini tidak memenuhi syarat. Ya, rumah sakit ini tidak memenuhi syarat. Oke, kemudian break. Kemudian default-nya kita kasih tidak ada. Rumah sakit yang dicari tidak ada. Ya, kita pindahkan. Ini break. Nah, udah, ini kita hapus, kita ganti tutup kurung. Untuk menutup switch case-nya ini, mari kita coba eksekusi lagi dengan kode program yang tadi. Oh, salah, bukan yang ini ya. Tadi soalnya ada di atas, ya yang ini. Oke, kita coba eksekusi, apakah sudah benar atau belum. Ya, masukkan nama. RSU Panembahan Senopati Jalan
Raya, Jetis, Bantul, tipe B, umum, tipe B 30, ada 4 klinik, lalu ada mata, THT, paru, syaraf. Yang kedua ada RSK, Yoke, Jalan P, Mangku, Bumi, Yogyakarta, rumah sakit khusus, tipenya C, ada 4 ruang isolasi, klinik yang dibuka adalah klinik mata. Lalu RSU, DR, Suprapto, Jalan Raya Solo, Yogyakarta, dia tipe U, kemudian, mohon maaf saya lupa share screen semua. Ini, kemudian tipenya adalah tipe, saya mana tadi? Tipe A, lalu ada 50 ruang isolasi, ada 6 klinik, mata, THT, kemudian paru-paru, ada syaraf, penyakit dalam, dan kulit. Pengecekan pertama adalah RSU DR Suprapto. Rumah sakit umum ini memenuhi syarat. Alhamdulillah. Yang kedua adalah RSU Bengali. Rumah sakit yang dicari tidak ada. RSK Yoke. Tidak memenuhi syarat sebagai RS rujukan. Ya. Jadi kita lihat bahwa solusinya bisa berbeda dengan tadi yang kita coba sebelumnya. Kita bisa membuat kode program yang berbeda, tapi dengan alur yang mirip dan hasil yang sama. Gitu. Oke, tadi di sini ada kita dikasih suggestion juga, dikasih saran, gunakan for loop to iterate over the array. Nah, kita juga bisa buat ini pakai for loop. Jadi pakainya for each ya. For each. For each bukan sih? Nah, kita coba cek dulu materinya. Saya juga sudah agak lupa untuk sintaksnya. Kita lihat di bawah sini ada algoritma di Java. Oke, kita lihat for loop. For loop itu kita pakai for each maksudnya. For each. Sekarang kita pakai collection nih, pakai array. For, ternyata tidak pakai nih. Jadi kita bisa pakai for bla 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 ini. Oke, kita coba ubah. For, gimana tadi? Tipe datanya apa, lalu nama itemnya apa, lalu nama yang array-nya. Nah, jadi kita ubah total yang di sini pakainya for tipenya di sini adalah rumah sakit ya. For rumah sakit, kita kasih nama RS. Ini, namanya nggak boleh sama ya. Item RS di dalam RS. Oke, di sini sekarang kita kasih namanya item RS. Setiap yang ada RSR di sini, kita bisa pakai Ctrl F tidak ya? Kalau ada RS dalam kurung R, nah ini semuanya kita ganti dengan item.rs. Kita copy paste. Ting ting ting. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Udah, apakah ada lagi? Next. Tidak ada. No matches. Ya. Jadi sudah semuanya. Nah, jadi kita tahu sekarang bahwa untuk suatu problem, untuk suatu soal, setiap orang bisa membuat kode program yang bermacam-macam. Sebelumnya tadi kita punya 2 metode langsung ya, tadi misalnya di main, kita buat array-nya, lalu kita panggil langsung input data dan cek data. Semuanya itu dilakukan di input data dan cek data. Kalau sekarang di sini beda lagi. Sekarang kita perulangannya ada di main, sedangkan metode input data benar-benar hanya untuk membuat satu objek rumah sakit gitu. Itu metode kita yang sekarang. Yang di sini juga
cek data itu hanya untuk mengecek satu data saja, bukan mengecek 3 datanya tadi. Nah, hasilnya sama, cuman alur programnya sedikit berbeda. Seperti itu. Jadi, dengan ini kita bisa tahu, kita bisa belajar bahwa solusi itu bisa bermacam-macam, asalkan menyelesaikan masalahnya dengan tepat. Dengan demikian juga, karena kita juga di sini pakai komen-komen ya, kalau misalnya ada yang copy paste dari teman lain, pasti akan ketahuan, karena alurnya sama persis misalnya, atau cara memanggilnya juga sama persis misalnya. Nah, itu bisa ketahuan, karena solusi setiap orang bisa berbeda-beda. Demikian dari saya tentang alternatif kode program yang bisa kita buat. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.